santai-santai di depan layar kaca Anda. Ini saatnya kita sama-sama untuk rumpi No Secret Wah. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana. Kita matching merah-merah ya kan. Dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya sudah ada Anissa. Assalamualaikum Ibu. Baru pulang umroh ya. Langsung kita datangkan ke sini. Tapi nanti kita ngobrolnya ya. Katanya aku ini udah punya pacar. Kita mau tanya bapaknya gimana. Ya, oh benar. Hah? Nggak tahu. Itu kita mau nanya ya. Tapi kita kebacakan dulu yuk untuk membahas yang lagi ramai terjadi di luar sana menuai banyak komentar netizen. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari ya masih seputar reaksi masyarakat tentang kabar perceraian Raisa dan Hamis Daud ya. Salah satunya adalah dari Hotman Paris loh sampai komentar ya. Dia merepost berita terus komennya gini. Ini kan repost dia. Raisa gugat cerai Hamis, sidang perdana digelar 3 November. Nih. Janda baru bang yaitu Raisa. Terus gini. Kata Hotman gini. Raisa mau jadi Aspri Hotman. Kegantengan laki sifatnya sementara. Tapi uang nafkah selama hidup. Yang pasti jauhin laki nyinyir. Katanya gitu. Jauhin laki nyinyir. Tapi Bang Hotman komentar di artikel ini. Komentar netizen coba kita lihat. Udah tajir dia nggak perlu jadi aspri. Mungkin abang yang jadi asprinya katanya gitu. Kebalik. Yang berikutnya. Bangun man gitu. Yang berikutnya. Ini posting jam berapa itu Bang Hotman? Coba lihat deh. Biasanya soal Bang Hotman itu bangunnya subuh. Jam 4 ya kadang suka posting. Ntar dihapus. Posting lagi. Dia nggak nganggur bang. Nggak perlu jadi aspri. Sekali nyanyi bayarannya gede. Katanya. Yang berikut. Raisa gitu. Titik 2-nya. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Duh semua diembat kasih kesempatan saya napa bang katanya. Yang berikut. Ada lagi yang ditawarin Aspri bang Hamisnya atau Mbak Raisa katanya gitu ya. Itulah komentar netizen ya. Oke kita menuju jam berapa Bang Hotman postingnya? Oh oke sinyal agak kurang bagus ya untuk browsing. Nah kalau gitu kita langsung ke bidang tamu kita aja ya. Ada Anissa Trihapsari kita lihat profilnya berikut ini. Tadi lihat berita Bang Hotman nawarin Raisa jadi Aspri ya ternyata Bang Hotman mencari Aspri itu udah sejak berapa puluh tahun yang lalu. Ini salah satu mantan. Iya dulu ceritanya gimana sih waktu berita perceraian terus ditawarin Bang Hotman gitu? Enggak, memang saya udah divorce sama Mas Haji kan. Terus ya udah dikasih kesempatan ya kenapa enggak gitu loh. Ya dulu tuh ada beberapa ya aku jadi inget lagi nih. Cut Keke pernah. Abis Cut Keke aku baru Sofia Lajuba. Sofia Lajuba juga pernah ya kan. Terus kan tapi itu maksudnya mau membantu mungkin. Iya sih kayak. Tapi jadi kamu datang ke sidang gitu. Oh iya harus belajar. Oh, harus belajar. Harus baca bukunya, harus ngikutin sidang ke sidang. Waktu itu aku lagi kasusnya Corby, masih inget ya saya. Oh iya itu yang Australia itu narkoba ya. itu. Jadi berapa lama tuh kamu jadi asprinya? Lumayan lama aku. Serius? Lumayan 2 tahunan lah. 2 tahun. Jadi kamu udah paham seluk-beluk ini dong? Apa? Aturan-aturan hukum. Perhukuman. Yang pasti jauh-jauh lah dari hukum. Oh, iya, insya Allah. Oke, sekarang kita lihat yang terbaru ya. Nih momen keluarga Anissa dan keluarganya menunaikan ibadah umroh. Ada videonya kita lihat yang berikut. Begitu. Oh, gitu suasananya. Iya. Dan ini kan kalau umroh sekeluarga ini udah beberapa kali begitu ya. Tapi pasti setiap perjalanan umroh tuh pasti ada yang istimewa. Banget. Apa yang kamu rasain di umroh kemarin? Yang pasti kan aku setiap umroh itu ya kalau ada rezeki lebih dari Mas Sultan gitu kan pengennya ngajak ibu, ngajak mama. Karena kan ya ridhonya orang tua juga walaupun udah punya Sultan. Terus pengen banget ngajak anak-anak. Dan aku selalu kan pakai ISQ, pakai Pak Ari Ginanjar. Kenapa? Karena di situ tuh setiap kita ke Madinah atau kita ke Mekah itu semua pasti ada pemaknaan. Jadi bukan hanya sekedar ritual tawaf, sa'i gitu aja, tapi benar-benar bisa memaknai buat apa sih tawaf, buat apa tuh sa'i dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai pulang ke Indonesia tuh tomat gitu loh. Taubat kumat. Apalagi khususnya buat anak-anak gitu kan. Dimana anak-anak zaman sekarang itu kan ya anak-anak aku kan ada yang
Iya, masuk remaja, ada yang lagi lucu-lucunya akuin gitu kan. Jadi aku pengen mereka itu benar-benar memaknai apa sih gitu tujuan kita umroh tuh apa. Dan mungkin kalau dulu kan doanya ya bukannya nggak boleh meminta duniawi ya, tapi aku kepingin mengajarkan anak-anak aku bahwa minta Allah gitu, cintanya Allah dan cintanya Nabi Muhammad SAW itu sih sebenarnya. Dan ya ini katanya di Madinah katanya Raffi yang Iya, pokoknya kalau udah di Madinah, Raffi tuh nggak bisa diganggu gugat. oh gitu. Iya, jadi ya ketemu ya cuman makan aja gitu, makan pagi pun juga nggak ketemu karena dia dari subuh tuh sampai duha dia nggak pulang-pulang. Oh di Gitu masjid. karena di masjid gitu loh. Terus paling ya makan siang udah gitu udah pergi lagi. Isya pun kadang-kadang kita nggak ketemu gitu karena memang dia selalu apa ya mencari gitu ya. Apalagi kan saya udah 25 tahun, mungkin dia sudah mau menuju ke jenjang serius atau apa gitu kan. Terutama untuk ibadah lah ya. Apalagi kan dia anak laki-laki gitu. Suatu saat kan dia pasti akan Dia jadi menjadi tanggung jawab dan menjadi imam untuk keluarganya dia sendiri. Jadi dia benar-benar pulang dari Raudhah waktu itu dia peluk aku, dia bilang Bun ini hidayah bukan ya, dia bilang gitu. Kenapa Kak? Dia cerita lah pokoknya. Harusnya yang cerita dia ya. Iya. Dia mau nggak cerita? Nanti insya Allah mudah-mudahan karena selama ini mungkin dia mencari buat apa sih kita sholat gitu. Buat apa sih Allah menciptakan pagi, siang, baik, buruk, neraka, surga gitu. Itu semua dia mendapat jawabannya ketika dia menulis ada di Raudhah gitu loh. Jadi aku ngerasa bahwa ya Allah memang aku pas berangkat itu aku minta banget sama Allah kita semua dikasih hidayah gitu. Karena hidayah itu kan bukan dari ibu, bukan dari bapak, bukan dari ustadz atau dari ustazah, tapi dari Allah karena itu haknya Allah. Iya. Gitu loh. Jadi hidayah itu kan harus dicari. Iya. Dan alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan dia jadi lebih memahami gitu buat apa dia sholat, buat apa dia sedekah, buat apa dia puasa. Gitu. Amin. Insya Allah. Kalau dari kamu sendiri, kalau yang kamu sendiri kamu alami, apa karena melihat Raffi itu buat kamu lah itulah. Buat aku ya rezeki dari Allah melalui Mas Sultan bisa mengajak semua keluarga itu buat aku masya Allah banget. Dan aku ngerasa setiap aku berangkat aku selalu minta ya Allah tolong undang kami untuk bisa datang ke sini lagi gitu loh. Karena yang namanya umroh itu aku punya keyakinan bukan karena kita kaya, bukan karena kita sehat, tapi memang itu undangan Allah gitu loh. Mau kita kaya seperti apapun, tapi kalau emang hatinya tidak ada keinginan untuk kesana atau pengen banget kesana tapi tidak ada rezeki waktu itu nggak bisa gitu loh. Jadi saya ngerasa bahwa undangan umroh haji itu ya dari Allah. Jadi masya Allah banget. Nah kalau lihat kembali ke Raffi ya, ini baru bulan September kemarin baru menggelar pameran fotografi gitu dan dia ada captionnya. Terus jadi aku jadi kepo loh lihat Instagramnya ya. Ternyata foto-fotonya bagus sekali, black and white semuanya. Dan ini salah satu hasil jepretannya. Tapi di momen pameran itu ya, dia cerita waktu kecil ditanya sama gurunya kamu kalau gede jadi apa. Tapi buat dia itu adalah pertanyaan yang sampai sekarang mungkin dia masih belum menemukan jawabannya gitu ya. Tapi dia baru menemukan bahwa yang namanya mimpi itu ada kaitannya sama keberanian. Keberanian untuk menjalani kegilaan apapun yang ada di kepala yang dia inginkan begitu ya. Betul. Dan komit. Kamu baca itu tuh gimana gitu? Nggak usah baca ya, pas datang ke pamerannya aja tuh aku melo gue. Durasi nih ya. Aduh maaf. Nggak karena gini loh. Aku kan bersama Raffi itu kan lumayan lama ya. Aku nggak menikah lagi itu kan selama 7 tahun gitu. Jadi aku benar-benar dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa, insya Allah bisa mendidik dia. Akhirnya bisa jadi anak laki-laki yang seperti ini tuh buat aku ini adalah berkah dari Allah gitu. Karena sedikit pun aku tidak, pada saat aku yang 7 tahun hidup bersama Raffi berdua aja itu benar-benar aku bekerja keras untuk dia gitu dan tidak kepada siapapun aku minta untuk ya nyekolahin dia dan lain sebagainya gitu. Dan sampai hari ini pun dia mendapatkan pekerjaan yang masya Allah dan dia memang cita-citanya dia gitu. Someday aku pengen punya satu pameran
foto-fotonya dia, dan semua itu bercerita, Mbak. Iya. Jadi setiap fotonya Raffi tuh semuanya punya cerita masing-masing gitu, punya story-nya masing-masing. Jadi waktu aku datang ke sana tuh mes aja sih gitu. Apa cerita yang paling membuat kamu Masalah waktu sih, masalah waktu? waktu. Jadi waktu itu tidak bisa dirubah. Jadi aku flashback lagi, aku kan senang, orang yang senang apa ya, senang membaca gitu loh. Oh, waktu itu berarti maksudnya dia adalah waktu ketika kita berdua bersama Bunda, ini loh yang saya dapetin. Jadi setiap kata-kata yang dia tulis tuh semuanya bermakna gitu. Sampai semua yang datang tuh sampai ada yang nangis, dia bilang gitu. Terus aku bilang, Kak, kenapa nggak dijual aja? Emang ada yang mau, Bun, katanya gitu. Ya coba aja gitu. Alhamdulillah banyak yang mau. Banyak gitu. tertarik Dan dengan akhirnya karyanya. ada yang dijual beberapa di situ. Oh, lihat di Instagramnya juga ya, captionnya dalam-dalam gitu. Ternyata anak ibu tuh deep sekali pemikirannya. Dia bisa menulis, merefleksikan, dan kebanyakan itu semuanya adalah bercerita tentang rasa. Foto itu dia bisa menggambarkan apa yang dia rasakan pada saat dia memutuskan untuk memposting foto ini. Contohnya tentang ini itu yang dibilang kayak ya surreal aja gitu. Ada tapi nggak ada, dilihat tapi nggak kelihatan. Ya, semasa itulah gitu ya. Betul. Kalau karena dia nulis soal mimpi gitu, sebenarnya ada juga dia pernah cerita nggak sih, atau kamu mungkin tahu Ya bahwa itu mimpinya dia pengen punya satu galeri atau pameran gitu kan. Karena dia tuh fotonya dari dia SD gitu loh. Dia tuh seneng, bukan nggak belajar ya, dia otodidak gitu loh. Pantesan dia bilang ya terima kasih sudah memberi kesempatan buat anak. Jadi ini mimpi dari kecil yang untuk dari SD, merayakan, mendukung anak kecil yang waktu itu sudah bermimpi. Punya mimpi gitu. Memang dia pengen banget dari kecil punya galeri, pengen punya pameran. Akhirnya dia kemarin ada satu di IKJ itu, bukan di IKJ, di Taman Ismail Marzuki. Dia sewa sendiri, dia ngurus sendiri. Aku bilang, Kak, ini nggak mau Bunda iniin juga, maksudnya ya sharing lah gitu. Wah, nggak, Bun, aku pengen semuanya sendiri. Mimpi dia. Dan itu kan sih kemarin dia kayaknya ini sendiri gitu, ada ngecat sendiri gitu ya. Emang. Aku begini, ya anak kuliahnya apa sih, ekonomi dia? Bisnis di ISQ Business School. Oh, oke. So kalau begitu kenapa dia nggak ambil jurusan arsitek gitu? Dia itu sendiri tuh. Iya, makanya. Lampu-lampunya, apa lighting. Karpet cuma, Bun, ada karpet nggak gitu dong? Buat apaan? Buat sholat? Enggak, buat di situ, buat di pameran. Masya Allah, ini bangga banget pasti ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita menuju ke anak yang kedua nih, ya, Queen. Ini nih, aduh. Ini kan kita, ini lucunya bukan apa-apa karena kita kebayang bapaknya. Jadi masalahnya bapaknya sama dia nih, aduh. Aduh nih. Ada fotonya ya, coba kita lihat. Ada fotonya tuh. Aduh. Ada cowok ya, karena kita nggak tahu deh ini tulisannya apa sih, kondangan date. Aduh. Kondangan date, ya kan? Gitu. Bisa nggak lama-lama nggak ini? Bisa diganti nggak? Ini baru satu foto ya, ada lagi yang lain ya kan. Jadi kita flashback nih, ini kan tahun 2021, which is 4 tahun yang lalu. Kita pernah nanya ke Sultan, Pak, kalau anaknya, kan anaknya cantik nih, kalau ada yang naksir-naksir gimana? Nah, ini reaksinya Sultan. Aduh. Kalau Queen udah kenal cowok ganteng dan pengen pacaran, udah boleh belum, Ayah? Belum. Sedih banget. Padahal udah ada yang deketin kamu, udah ada dong Queen pasti ya? Ada. Ada ya? Terus jadi Ayah gimana kalau, kan umur segini wajar dong dia mulai suka dan disukai sih, gitu. Ayah terus jadi gimana harus? Jujur ya, dengan dia sudah seperti ini, apalagi 3 tahun lagi lah, anggaplah 3 tahunan lagi ya. Terus sudah ada yang datang, Tintin, Assalamualaikum. Oh, mana itu gue deg-degan tuh, keringetan pasti. Oh gitu? Nah, dan saya udah bilang sama Aquin, pokoknya kamu nanti kalau ada cowok yang suka atau ngajak nonton, Ayah ikut. Ayah ikut nggak tuh kondangannya Gimana, Bun? Maksudnya ngundangnya ayah nih, aduh. Tapi ini kan kita mau dari sudut pandang ibu yang lihat ayahnya gimana ternyata. Gini ya, kita kan seorang ibu ya. Iya. Kita paham ya gimana menempatkan posisi di anak dan menempatkan posisi di istri. Iya. Jadi kadang-kadang agak sulit ya. Yang anak pengen begini, yang suami pengen begini gitu. Tapi intinya dari semua itu adalah mungkin kita orang tua yang kolot. Walaupun 2025 mungkin terlihat modern, aku dan Mas Sultan, tapi kita adalah orang tua yang sangat kolot gitu. Bahwa
pacaran itu sebenarnya nggak penting. Iya, gitu. betul. Bersahabatlah sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya dengan kalangan apapun, dengan agama apapun. Oke. Gitu. Tapi zaman sekarang itu, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, panjang banget tuh katanya. Karena aduh nggak bisa diungkapin di sini, nanti yang ada di rumah di ini sama akuin saya. Bapaknya tapi lihat di foto nanya nggak gitu atau itu anak? Bapaknya kalau kenapa harus ada ini? Kenapa tidak ada ayah di sini? Lebih kepada gitu ya. Kok foto Jadi ayah bingung nggak ya diposting? sebagai istri itu, aduh Masya Allah Bapaknya banget. cemburu. Gue bilang, makanya gue bilang sama ayah ya, ini mumpung di tanah suci, doalah sebanyak-banyaknya. Tapi yang terbaik. Tapi temennya akuin ini kalau datang ke rumah kan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya kan datang pamit Baik-baik. sopan. Sopan. Cuma tetap aja namanya bapak kan kayak aku nggak tahu nih rasanya ini. Nanti kita undang ya, kita tanya gimana Pak. Iya, Keringatnya segede apa tuh? Udah pernah nonton bareng dan bapaknya ngikut Oh nggak? selalu, Bapaknya ikut? selalu. Bapaknya ngikut. Selalu. Oh, kondangan kemarin enggak. Kan kondangan Cuma rame. sebentar soalnya. Kondangan aman, banyak orang. Jadi kalau nonton bapaknya ibu ikut juga. Apalagi nonton apa, horor. Oh ikut bapaknya. Gue udah tahu udah tipe-tipenya gitu. Bapaknya kan jago dulu modus-modusnya. Masya Allah, Masya Allah. Benar sekali. Waduh, jadi ya nih, kan kamu berdua nih ikutan. Iya. Jadi akuin duduk di mana, kalian duduk di mana? Yang pasti Sultan, kadang-kadang akuin, aku baru yang cowoknya. Di sela. Aduh maaf ya Queen. Maaf ya Queen, ini yang terbaik loh. Menurut kita. Nggak Belum tentu apa-apa. menurut dia. Ini bisa menjadi contoh buat orang tua lainnya. Tapi aku setuju sih, sebenarnya ya kalau udah sampai usia-usia sekarang nih kita begini, pacaran tuh ngapain sih gitu ya kan? Iya. Iya, udahlah Nanti berteman. belum baper-baperan, Iya. bucin-bucinan. Aduh Ada, pusing. tapi ya itulah proses tapi kan. Iya sih, ya. proses. Kata Raffi begitu, biarin pun itu prosesnya akuin. Ah, betul. Ya. Kita menuju ke bintang tamu kita selanjutnya. Nanti kita ngobrol lagi sama Lisa ya. Ada Oma Kucrut yang sekarang itu lebih eksis sebagai seorang DJ. Wow, DJ jobnya kayak banyak kemana-mana sampai ke luar negeri segala. Tapi kemarin tuh dia ada insiden ya, terkena apa namanya? Api-api itu, efek api-api itu sampai beberapa bagian ininya terbakar. Tapi itu pun dia masih tetap menjalankan kontrak kerjanya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Jadi udah pernah main sinetron, FTV, punya band, Punya indie band. rock ya. Iya. Terus sekarang nge-DJ. Nge-DJ. Sekarang nge-DJ. Kamu tuh bener, kamu tuh nge-DJ karena emang dari dulu itu suka main ke klub malam. Wah iya. Ketahuan lagi. Gitu. Dari Tapi umur sering dilarang. karena Dikira nggak punya KTP. Dikira nggak punya KTP. Jadi kalau lihat kan tadi ada mainan terus brandingnya pakai baju pilot. Baju pilot. Emang selalu kamu kalau tampil selalu pakai baju pilot. Selalu. Kenapa pilot? Dulu cita-citanya jadi pilot. Oh, kamu cita-citanya banyak ya. Dulu katanya pengen teknik sipil, Ini insinyur pembangunan. insinyur pas SD. Pembangunan. Terus habis Cuma karena nggak bisa gambar, kayaknya nyerah deh. nyerah. Tapi pernah juga pengen jadi pilot. Iya. Terus pengen jadi apa lagi? Udah sih itu aja. Itu aja doang. Kayaknya ini wujud mimpi ya. Wujud mimpi. Tapi ya di setiap pekerjaan ada resikonya. Nih kamu membagikan cerita, harusnya kamu tuh show di Kamboja. Iya. Ya, tapi karena masalah kesehatan dan masalah penerbangan juga akhirnya batal tampil di sana. Nah, ini kita melihat dia masih di perban-perban gitu ya. Karena pada saat kamu pas habis nge-show mau foto sama fans. Iya, samperin penonton, foto bareng. Terus? Udah sempet foto bareng, Heeh. terus tiba-tiba karena berkerumun, Heeh. di bawahnya itu ada mesin api kan. Heeh. Kesenggol atau kepencet gitu. Nyala. Ya udah, menyala. Jadi kena ke bagian mana aja nanti kita akan lihat seperti apa suasananya, VT-nya pada saat kejadian. Selain berikut ini ya, jangan kemana-mana. Tetap di